yang disebut dengan kecurangan itu bukan pada waktunya, tapi sejak sebelumnya. Sehingga bolehlah dilihat dari pandangan pakar hukum tata negara yang kemudian dituangkan dalam film dokumenter Dirty Food. Saya kira itu menggambarkan itu sebelum Pilpres, sebelumnya tanggal 11. Berarti telah digambarkan ada kecurangan yang sistematis. Dan ketika tanggal pelaksanaannya tanggal 14 itu pembuktian. Sehingga ada beberapa TPS yang sudah tercoblos, ada intimidasi, macam-macam lah variasinya di situ. Dan lebih terbukti lagi ketika ada hitung-hitungan berikutnya yang ternyata C1 plano dengan si rekap itu ternyata tidak sama. Bahkan ada indikasi, mohon ini juga menjadi bahan koreksi atau sekaligus penelitian lebih jauh, bahwa server kita tidak ada di Indonesia. Server kita ada di Singapura melalui Alibaba Cloud. Ungkapan ini bukan merupakan satu hal yang rahasia, tapi ini sudah terbuka. Maka ini menjadi bahan bagi pembuktian kecurangan itu. Jadi proses yang disebut sistematis dan terstruktur tersebut itu pada waktu awal, waktu pelaksanaan dan juga pada waktu penghitungan. Sehingga quick count itu berbasis si rekap, dan si rekap itu yang tidak sempurna. Bahkan sudah sangat jelas juga bahwa sistem ini baru, sistem ini mengalami trial and error. Suatu hal yang sangat penting, strategis, berdampak luas, menggunakan sistem yang trial and error, sampai ada dimatikan segala. Artinya memang sistem kita ini sistem yang tidak bagus. Maka pantas kalau aspirasi kita semua menyatakan bahwa pemilu ini pemilu yang buruk. Sehingga kami punya catatan, sehingga perlu kita menolak hasil pemilu. Belum hasilnya ada, tapi kami sudah bisa menduga antara survei awal, quick count dan real count tidak akan jauh. Betul. Karena itu settingan begitu sejak awal. Betul. Dengan indikasi yang sangat kuat. Akhirnya kita tidak percaya. Dan Bawaslu sebenarnya adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Karena Bawaslu yang harus melakukan tadi pencegahan ini maupun penindakan. Dan sekarang sudah jelas kecurangannya terlihat. Belum ada tindakan. Ya tadi dalam bahasa tadi pencegahan lebih jauh lagi. Jadi memang aspirasi kami adalah mengkritisi proses pemilu ini, dan pemilu ini tidak bagus, tidak baik, dan bahkan perlu adanya audit forensik atas sistem IT yang kita gunakan. Ya, Bawaslu harus terbuka. Bahkan Bawaslu khususnya di Jawa Barat ini menjadi contoh untuk menunjukkan silahkan periksa. Nah, gitu. Audit forensik. Masyarakat Jawa Barat tidak merasa terbohongi, tidak merasa tertipu. Harus dipelopori oleh Bawaslu Jawa Barat. Nah, kemudian juga tentu saja kami juga melihat bahwa capres yang ada yang juga terlibat menjadi bagian daripada kecurangan itu harus didiskualifikasi. Dan itu sudah disampaikan ke KPU Pusat oleh perwakilan kami. Maka Bawaslu juga ikut membantu Jawa Barat untuk proses-proses pembenahan hukum, penindakan hukum atas pelanggaran hukum yang diduga oleh publik. Saya kira tinggal sikap-sikap Bawaslu Jawa Barat. Saya kira Bawaslu Jawa Barat tidak harus ke depan. Contoh. Jadi contoh. Daripada upaya menjadikan pemilu khususnya Pilpres 2024 itu jujur dan adil. Apa yang diduga masyarakat itu direspon, ditindaklanjuti dengan sikap-sikap yang konstruktif. Gitu. Jadi kami meminta di pusat dan mudah-mudahan didukung di tingkat
provinsi diskualifikasi Capres Prabowo Gibran. Ya. Itu karena bagian daripada kecurangan yang terjadi. Kemudian juga apabila Presiden terlibat dalam proses ini, maka kami mendukung proses-proses yang dikaitkan dengan proses politik, termasuk hak angket yang akan dilakukan oleh DPR RI. Saya kira Bawaslu juga, baik tingkat pusat maupun tingkat Jawa Barat, harus terbuka. Silahkan hak angket, hak politik gunakan. Kami terbuka data-data dan mekanisme yang kami lakukan selama proses pilpres atau pemilu itu berjalan. Ujungnya tentu saja semua kami ini mengatakan karena Pak Jokowi juga menjadi bagian terpenting dari proses rusaknya sistem pemilu 2024 ini, maka untuk dimakzulkan Jokowi. Karena sumber dari kerusakan ini adalah Presiden Republik Indonesia. Betul. Karena itu selama tidak diturunkan, selama masih ada, kami yakin pemilu ini tidak akan berlangsung secara jujur dan adil. Kita tidak akan tunggu real count, karena real count tidak jauh berbeda dengan quick count yang sumber awalnya adalah survei abal-abal dan bayaran. Karena itu ini menjadi program perhatian kita semuanya. Mohon maaf bila hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rijal Fadil. Waalaikumsalam. Saya atas nama Gerakan Aksi Umat Melawan Jawa Barat akan membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap Gerakan Aksi Umat Melawan atau GAUM Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pemilu khususnya Pilpres 2024 sebagaimana diduga sebelumnya ternyata syarat dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif atau TSM, sehingga hasil dan pemenang Pilpres dipastikan tidak sah atau patut dibatalkan. Bahwa rekayasa dimulai dari putusan MK yang meloloskan Gibran bin Jokowi menjadi cawapres. Anak haram konstitusi dan anak haram demokrasi. Ini menjadi penyakit bangsa dan awal dari kekacauan Pilpres 2024. Bahwa dilengkapi dengan perilaku Jokowi yang vulgar memihak kepada pasangan Prabowo Gibran, penggunaan fasilitas negara, penyimpangan dana bansos, serta pengerahan instansi pemerintah maupun aparat keamanan menjadi bukti telah terjadi kecurangan TSM. Film dokumenter Dirty Fort menjadi gambaran jelas agenda kecurangan yang brutal. Bahwa keterlibatan kejahatan KPU dan KPUD dalam kecurangan adalah data pemilih yang tidak lengkap sesuai EKTP, adanya 54 juta DPT bermasalah, serta tidak melakukan kalibrasi dan ISO 27001 terhadap aplikasi Sirekap. Penempatan server di luar negeri melalui Alibaba Cloud milik perusahaan Cina adalah pelanggaran undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Bahwa petisi 100
bersama tim advokasi Poros Perlawanan Rakyat Semesta Tapera telah melaporkan kecurangan yang bersifat pidana dilakukan KPU dan jajarannya kepada Bawaslu melalui Gakumdu Bawaslu RI pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa penodaan Pilpres 2024 tidak dapat dibiarkan dan harus dibongkar serta diselesaikan agar skandal demokrasi ini tidak menjadi kultur busuk yang dilegalisasi. Pengungkapan secara hukum dan politik patut untuk didukung. Atas dasar hal-hal tersebut, maka Gerakan Aksi Umat Melawan Gaum Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, menolak hasil pemilu khususnya Pilpres 2024 yang dinilai rakyat telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Kedua, menuntut pembatalan atau diskualifikasi pasangan Prabowo Gibran karena menjadi bagian utama dari agenda perbuatan curang penyelenggara pemilu beserta jajaran terkait. Prabowo Gibran adalah pasangan haram konstitusi dan pasangan haram demokrasi. Ketiga, mendukung pelaporan pidana KPU oleh petisi 100 dan tim advokasi Poros Perlawanan Rakyat Semesta atau Tapera kepada Gakumdu Bawaslu RI tanggal 19 Februari 2024 di Jakarta serta mendesak agar laporan tersebut diproses dengan cepat. Keempat, mendukung pengungkapan kecurangan TSM Pilpres 2024 yang akan dilakukan oleh DPR RI melalui penggunaan hak angket. Tekanan politik termasuk gerakan rakyat penting untuk dilakukan agar proses hukum berjalan dengan transparan dan berkeadilan. Kelima, menuntut agar Jokowi dimakzulkan. Menuntut agar Jokowi dimakzulkan segera karena biang keladi dari kerusakan negeri dan peracunan demokrasi yang terjadi saat ini adalah Jokowi. Cawe-cawe Jokowi merupakan deklarasi diri yang bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan demokrasi yang tidak ubahnya juga sebagai pengkhianatan bangsa. Perlu dipertegas lagi yang kelima. Kelima, menuntut agar Jokowi dimakzulkan segera. Karena biang keladi dari kerusakan negeri dan peracunan demokrasi yang terjadi saat ini adalah Jokowi. Cawe-cawe Jokowi merupakan deklarasi diri yang bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan demokrasi yang tidak ubahnya juga sebagai pengkhianatan bangsa. Demikian pernyataan sikap Gerakan Aksi Umat Gaum Jawa Barat atas pemilu khususnya Pilpres 2024 yang sudah terbukti berlangsung curang dan melanggar hukum. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap dan bertanggung jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Bandung 27 Februari 2024. Gerakan Aksi Umat Melawan